Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, jarak Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun pagi dalam keadaan sehat dan damai sukacita. Juga kami boleh berkumpul kembali melalui Zoom dalam acara Perekat. Kiranya kami boleh semakin dekat denganmu Bapa melalui acara Perekat ini yang akan dibawakan renungan oleh Romo kami, Romo Gunawan. Kiranya kami boleh menjalankan apa yang Kau berikan pada kami semua. Kami boleh membawa berkat kepada banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu selalu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Mo. Oke. Kita doakan teman-teman kita yang panggil Tuhan, semoga berbahagia di rumah Bapa. Perjalanan Paulus sampai di Korintus dari Athena. Jadi kita sudah cukup jauh perjalanannya mengikuti Paulus. Ini perjalanan yang kedua. Ada 3 perjalanan, meskipun apa yang ditulis dalam Kisah Rasul itu sangat singkat. Bisa juga dilengkapi atau kadang-kadang agak sedikit berbeda dengan surat-surat Paulus. Tapi kita akan lebih mudah membaca surat-surat Paulus kalau kita sudah bisa membaca kisah para rasul. Ini menjadi tuntunan awal dari seluruh perjalanan dan surat-surat Paulus. Ya, dari Kaisaria, maksudnya dari Antioquia, kita melihat Paulus pergi sampai di Makedonia, di Filipi, Berea, kemudian turun pergi ke Athena, dan sampai sekarang di Korintus. Athena beda dengan Korintus, atau Korintus beda dengan kota Athena. Kota Athena adalah kota yang sangat tinggi budaya Yunaninya. Kita kemarin melihat hampir setiap sudut kota kelihatan patung dewa-dewi yang seringkali disembah oleh orang-orang Yunani. Meskipun dikatakan oleh Paulus, mereka tidak dikenal dengan baik oleh orang-orang Yunani. Oleh karena itu, waktu itu Paulus mengajar Tuhan yang tidak kamu kenal, itulah yang kami wartakan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat yang wafat dan bangkit. Lalu perjalanan Paulus dari Athena menuju ke Korintus, satu kota yang sangat berbeda budayanya dengan kota Athena.
kita tahu bahwa kota Korintus pada waktu itu adalah kota pelabuhan yang cukup ramai. Sekarang sudah lebih modern, karena apa? Karena ada satu terusan atau satu boleh dikatakan jalan baru di mana jalan laut ditembus seperti terusan Suez, sehingga dari utara ke selatan itu bisa melintas. Dulu harus muter. Di situ sekarang menjadi kota pelabuhan yang sangat ramai sekali, dikunjungi atau dilewati oleh berbagai macam bangsa lewati Korintus. Sehingga kita bisa membayangkan kota Korintus itu seperti Tanjung Priok. Tanjung Priok yang sangat ramai, Tanjung Priok yang didatangi oleh berbagai macam suku bangsa dari berbagai macam penjuru, sehingga kita bisa membayangkan persoalan-persoalan yang ada di pelabuhan itu sangat rumit, sangat kompleks, dan bermacam-macam persoalan yang dihadapi oleh Paulus dan juga oleh orang-orang di situ. Sehingga Paulus itu menulis surat cukup panjang, bahkan sampai 2 Korintus, 1-2 Korintus. Dari para ahli kitab suci sekarang ini masih berdebat, belum sepakat. Sebetulnya berapa surat yang ditulis oleh Paulus kepada orang Korintus. Rupa-rupanya ada yang berpendapat sekurang-kurangnya Paulus menulis 4 surat kepada orang Korintus. Namun ada surat-surat juga yang hilang, yang tidak ditemukan. Karena apa? Kalau kita melihat surat-surat di Korintus, itu ada yang terpotong-potong sehingga tidak nyambung. Kemungkinan besar para ahli mengatakan bahwa itu ada surat yang lain yang hilang, sehingga harus dicari dan sampai sekarang belum ketemu. Namun dari banyak surat yang dikirim oleh Paulus kepada Korintus, umat di Korintus, itu menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang ada di Korintus itu begitu kompleks. Dan umat yang di Korintus itu adalah umat yang beraneka ragam. Meskipun demikian, banyak orang yang mudah menerima pewartaan-pewartaan dari luar. Dan khususnya ketika Paulus di Korintus, itu apa yang dikatakan, diwartakan oleh Paulus, itu cukup diterima oleh sebagian orang Korintus. Meskipun di Korintus sendiri, yang pada saat itu, pada zaman Perjanjian Baru, itu jumlah rakyatnya atau jumlah umatnya ada sekitar 600.000. Tetapi sebagian besar adalah orang-orang miskin, orang-orang yang sering dikatakan sebagai budak, orang-orang kecil, orang-orang yang buruh, orang-orang yang sangat itu sekitar 400.000. Jadi sebagian besar dari penduduk orang Korintus adalah orang kecil, orang miskin, yang kadang-kadang terjadi bentrokan-bentrokan yang luar biasa antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Yang kaya itu bisa juga mempunyai kekayaan yang besar sehingga bisa berkiprah dengan baik, tetapi kebanyakan orang Korintus adalah orang-orang bawah. Maka disitulah Paulus menghadapi problem yang beraneka ragam. Orang-orang Korintus adalah orang-orang yang dikatakan rewel, ya, orang tidak mudah berpendapat, tidak mudah menerima, tetapi sebagian juga ada yang mudah menerima pewartaan Paulus. Sehingga Paulus tinggal cukup lama di situ, sekitar 1,5 tahun untuk mewartakan Injil. Kita melihat misalnya saja problem yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Korintus, misalnya saja kita
pasti mengenal ajaran Paulus tentang kasih. 1 Korintus 13 yang terkenal itu, yang seringkali dipakai oleh pengantin untuk bacaan yang pertama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Surat itu sedikit banyak mencerminkan kondisi dan situasi yang terjadi di Korintus sebetulnya. Bagaimana orang-orang itu perlu dikasih pendalaman tentang mengasihi orang lain, tidak boleh sombong. Karena apa? Orang-orang Korintus itu kondisinya seperti itu. Orang yang cukup berada seringkali menghina orang-orang kecil. Orang-orang kecil diperlakukan sebagai budak dan lain sebagainya. Maka Paulus mengajarkan tentang kasih. Misalnya bab 12 juga, 1 Korintus 12, itu di sana diceritakan bagaimana Paulus mengajar tentang Kristus adalah kepala dan kita anggota-anggotanya. Ya, bahwa antara kepala dan anggota itu menjadi satu kesatuan. Karena apa? Karena di dalam masyarakat di Korintus seringkali terjadi perpecahan, berantem satu sama lain, tidak rukun, sehingga perlu mendapatkan satu pelajaran dari Paulus bahwa kita ini sebagai umat Kristiani atau umat Allah yang satu, itu Kristus menjadi pimpinan kita dan kita sama-sama anggotanya, yang satu dengan yang lain harus bersatu dan mewartakan Injil yang sama. Kita juga dihargai oleh Allah yang sama, meskipun kita sebagai orang budak, sebagai pekerja kasar, sebagai orang-orang di pelabuhan, dan sebagai orang kaya, itu tetap satu di dalam Kristus. Kita tidak boleh saling menghina satu sama lain, tapi harus saling melengkapi. Kemarin kita melihat juga ada yang namanya Sostenes ya. Sostenes itu yang punya rumah ibadat itu. Yang punya rumah ibadat, ternyata di dalam surat Paulus kepada umat di Korintus, Sostenes kemudian dicantumkan namanya juga di sana. Apakah Sostenes itu orang yang sama atau tidak? Kita juga tidak tahu persisnya. Tetapi kalau itu seandainya itu orang yang sama, itu berarti murid-murid Paulus ada yang mengikuti perjalanan Paulus ke kota selanjutnya. Kemungkinan besar Paulus itu sesudah dari Korintus pergi ke Efesus. Dan di tempat Efesus itulah Paulus kemungkinan besar menulis suratnya kepada orang-orang Korintus. Kemungkinan Sostenes yang di Korintus yang mempunyai rumah ibadat, yang kemudian ada Galio yang diam aja ketika Sostenes dipukuli. Kemungkinan besar Sostenes itu ikut Paulus dalam perjalanan selanjutnya. Karena di dalam suratnya kepada umat di Korintus, itu ayat pertama, bab 1, Korintus pertama, itu dikatakan di sana, salam. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita. Ya. Jadi, Paulus memberikan salam seperti biasa kalau menulis surat kepada umat itu yang pertama kali disampaikan adalah salam. Itu susunan surat Paulus seperti itu, selalu salam yang disampaikan. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu sering disebut. Paling banyak itu kalau kita melihat surat Paulus yang terakhir, ketika Paulus di penjara, ternyata temannya banyak yang menemani. Dan ini yang disebut di dalam suratnya kepada umat di Korintus yang pertama, yang kemungkinan besar ditulis oleh Paulus di Efesus. Ya, karena seringkali
seringkali surat-surat ditulis di mana itu harus diselidiki. Tidak pernah ada sebuah berita yang sangat akurat. Maka para ahli seringkali meraba-raba dan menyelidiki dari sudut sana, sudut sini, dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemungkinan besar Paulus itu ada di Efesus ketika menulis surat untuk orang Korintus. Paulus cukup lama tinggal di Efesus, nanti kita lihat. Meskipun tidak terlalu detail dari surat-suratnya, dari Kisah Para Rasul. Dan apa yang ditulis oleh Paulus kepada umat di Korintus itu cukup panjang. Berarti apa? Berarti persoalan, permasalahan yang ada di Korintus itu cukup kompleks. Dari masalah perkawinan, masalah pelacuran, masalah macam-macam itu ada di dalam kondisi yang terjadi di kisah di Korintus, digambarkan di dalam baik dalam surat Paulus maupun di dalam Kisah Para Rasul. Kita lanjutkan, coba kita lihat perjalanan Paulus di Kisah Para Rasul. Paulus mendapatkan satu bisikan dari Tuhan bahwa ia diajak atau diminta untuk tetap meneruskan pemberitaan Injil di Korintus. Meskipun ada banyak tantangan dan cobaan yang ada di sana. Rupa-rupanya di Korintus ada orang-orang yang begitu percaya dan terbuka pada pengajaran Paulus, sehingga Paulus tetap diminta untuk tinggal di Korintus. Seperti tadi saya katakan, Paulus cukup lama di Korintus, di kota pelabuhan itu. Dan setiap hari Sabat, Paulus itu berbicara di rumah ibadat. Rupa-rupanya penolakan Paulus tidak terlalu kelihatan meskipun ada perpecahan di dalam masyarakat dan juga umat di Korintus, sehingga Paulus juga harus menghadapi perpecahan dan juga permusuhan meskipun tidak sehebat yang ada di tempat yang lain. Dikatakan di sana, tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dan pakaiannya dan berkata kepada mereka. Lalu pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam satu penglihatan. Ya. Paulus kita lihat, kita tahu bahwa begitu dekat relasinya dengan Tuhan, sampai dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan dalam suratnya kepada umat di Galatia, bab 2 ayat 20 dikatakan, yang hidup dalam diriku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Suatu pernyataan yang sangat dalam sekali. Dia merasakan begitu dekat dengan Tuhan, sehingga merasakan aku sekarang itu hidup. Tapi yang hidup dalam diriku adalah Kristus. Sehingga keyakinan itu dan pengalaman iman itu membuat Paulus tidak pernah kenal lelah di dalam perjalanan dan pewartaan Injilnya. Maka Paulus juga mendapatkan bisikan dari Tuhan yang dirasakan begitu jelas di dalam penglihatannya. Seperti kalau kita mempunyai gelombang radio, kalau gelombangnya sama, itu biasanya juga mudah menangkap pesan-pesan yang ada dalam radio itu. Dan Paulus rupanya gelombangnya sama dengan gelombang surgawi, sehingga mudah menangkap apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan mengatakan apa dalam penglihatan? Ayat 9 dari Kisah Para Rasul bab 18.
Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Di Korintus banyak umat Katolik, umat Kristiani yang kemudian menerima Paulus. Meskipun di sana-sini masih ada bentrokan yang tidak mudah diatasi. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes. Kita lihat dalam suratnya, Sostenes disebut lagi, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu, tapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Kita melihat setiap perjalanan Paulus, kemanapun dia mengajar, kemanapun dia mewartakan Injil, selalu berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang masih sangat fanatik terhadap perjanjian lama, hukum Taurat, yang selalu dipegangnya erat-erat dan tidak mudah untuk menerima sebuah pengajaran yang baru, bahwa yang Sang Mesias yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi sejak lama sebetulnya telah datang, yaitu Yesus Kristus. Tetapi sampai detik ini orang-orang Israel masih menantikan kedatangan Sang Mesias. Kata Mesiasnya itu sama-sama Mesias, tetapi isinya berbeda. Ya. Seperti kalau kita semua makan bakso, satu di sini, satu di sana, sama-sama nama bakso, sama-sama nama ayam goreng, sama-sama nama tahu, tapi bedanya rasanya beda buatan sana sini. Nah, begitu juga nama Mesias itu namanya sama, tapi isinya beda. Mesias yang dimaksudkan oleh Paulus adalah Yesus Kristus yang wafat dan bangkit dari kematian. Tapi Mesias yang diharapkan oleh Paulus, oleh orang-orang Yahudi, juga dulu oleh Saulus yang menjadi Paulus, adalah Mesias seorang pemimpin politik yang luar biasa. Maka Mesias yang dimaksudkan oleh orang Yahudi sampai sekarang belum datang. Karena apa? Karena konsep Mesiasnya berbeda, namanya sama. Nah, itulah perjuangan Paulus. Lalu tadi diceritakan Galio yang menjadi gubernur di Akhaya itu mendapatkan laporan, ya, bahwa ada Paulus yang mewartakan Injil tentang Yesus Kristus, tentang Sang Mesias yang berbeda konsep dengan Mesias yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi dalam Taurat. Maka dikatakan di sana dalam Kisah Rasul yang bertentangan dengan hukum Taurat. Lalu Galio itu seorang gubernur Akhaya, itu seperti Pilatus yang di Yerusalem, kan? Orang Roma yang dikirim ke Akhaya itu dekat Korintus di situ, yang menjadi gubernur, yang menjadi pengawas dari daerah-daerah jajaran Roma di Korintus, itu juga mengatakan begini, seperti Pilatus yang ada di Yerusalem,
Galio mengatakan ini bukan urusan keamanan, bukan urusan saya. Ini urusan pertikaian agama, itu bukan urusan saya, silahkan pergi. Galio mengatakan seperti itu, sehingga apa yang terjadi di tempat jajahan Roma, di mana di situ ada gubernur, seringkali tidak mau ngurus kalau itu ada urusan soal agama, itu pertikaian penodaan agama sendiri. Tapi orang-orang yang dikirim oleh Roma jadi gubernur di tempat jajahannya hanya bertugas sebagai keamanan. Maka kalau ada pertikaian, pembunuhan, perkelahian, itu urusan negara, urusan Galio, orang-orang yang dikirim dari Roma. Tetapi kalau urusan agama, itu bukan urusan negara. Oleh karena itu, ketika kita sebentar lagi mau Paskahan, ketika nanti coba lihat pada hari Jumat Agung, itu kita akan membaca kisah sengsara Yesus menurut Injil Yohanes. Perjalanan keputusan Yesus disalib itu kan berproses. Pertama-tama kan urusan agama. Banyak yang dibuat oleh Yesus seringkali melanggar hukum Taurat. Misalnya saja soal hari Sabat. Itu kan Yesus melanggarnya luar biasa. Dan Yesus punya argumen yang luar biasa juga. Bagaimana kalau ada seorang ibu yang mau melahirkan pas hari Sabat, apa tidak ditolong? Seandainya ada anak yang kecebur kali pada hari Sabat, apakah tidak ditolong? Justru Yesus mengatakan, karena Bapa bekerja terus, tidak pernah berhenti bekerja, maka aku juga bekerja pada hari Sabat. Maka pada saat itulah mereka berontak dan melawan Yesus yang melanggar hari Sabat. Menurut hukum Taurat, kita lihat banyak sekali dari kitab Kejadian, Keluaran, Muhammad, itu tentang hari Sabat, itu hukumannya berat, bahkan hukuman mati kalau melanggar Sabat. Maka ketika mereka menghadapkan Yesus ke Pilatus, menurut Yohanes, ya, itu Pilatus sebenarnya nggak mau ngurus, ini bukan urusan saya. Itu urusan kamu sendiri. Maka ketika Yesus diadili oleh Pilatus, itu orang-orang Yahudi yang menuntut Yesus dihukum mati, itu Pilatus tidak menemukan kesalahannya. Apa kesalahannya? Nggak ada. Yang pantas dijerat hukuman mati, nggak ada. Dia bukan penjahat, karena yang boleh dihukum mati urusan Roma, urusan politik, urusan keamanan, itu hanya penjahat. Maka ketika terjadi satu perdebatan antara Pilatus dengan orang-orang Yahudi, untuk pertama kalinya di pengadilan, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus adalah penjahat. Nanti kalau kita hari Jumat Agung bisa melihat bagaimana orang-orang Yahudi kemudian merubah tuduhan Yesus bukan lagi sebagai orang yang melanggar aturan agama, tetapi sebagai penjahat. Luar biasa. Supaya apa? Supaya bisa dihukum mati. Dan nanti lihat ketika kisah sengsara, dia mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Itu luar biasa, merubah alasan ya, yang tadinya alasan agama, tetapi ketika terjadi perdebatan, mengapa kamu bawa ke sini? Kalau bukan penjahat,
tidak akan saya bawa ke sini. Itulah kata pertama dalam Injil Yohanes dari bab 1 sampai bab 18, itu tidak pernah ada kata penjahat. Tetapi kata-kata yang keluar dari orang-orang Yahudi adalah penistaan agama, bahwa melanggar hukum Taurat Yesus. Yesus tidak datang dari Allah, kami dari Musa. Itulah tuduhan-tuduhan yang terjadi. Tapi ketika mereka berdebat akhirnya nggak bisa ngomong, orang-orang Yahudi mengatakan, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepada. Maka itulah alasan permintaan orang-orang Yahudi, karena Yesus adalah penjahat. Lalu ini urusan Pilatus, urusan negara, urusan soal keamanan. Maka tuduhan ini kemudian menjadi sebuah alasan ketika Yesus kemudian dihukum mati, disalib. Itulah perjuangan dari Paulus yang di Korintus, yang juga terjadi yang sama, perdebatan tentang Yesus. Karena Yesus dianggap sebagai orang yang melawan agama, kemudian diputarbalikkan menjadi penjahat. Namun Paulus yang mendapatkan penglihatan bahwa Paulus tidak akan tersentuh oleh apapun juga, wartakanlah Injil, jangan takut. Pesan ini juga mungkin juga untuk kita semua, sekalipun tantangan kita cukup banyak untuk mewartakan kebaikan Tuhan, kadang-kadang tidak didengarkan, kadang-kadang tidak digubris, kadang-kadang malah ditolak, kadang-kadang kita takut sendiri. Namun pewartaan Injil kita terus-menerus harus kita wartakan, bukan dengan satu kata-kata yang mungkin tidak mudah diterima, tetapi dengan perbuatan nyata. Kita tunjukkan bahwa kehidupan Kristiani, kehidupan murid Yesus adalah sebuah nilai surgawi yang mau kita wartakan kepada semua orang. Seperti Paulus di Korintus mengatakan, kasih. Iman, harapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih dalam kondisi Korintus seperti itu. Nah, moga-moga iman kita semakin kuat dan kasih kita juga semakin berakar dalam perbuatan nyata. Amin. Tuhan memberkati. Amin. 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 Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh, Ya. ini yang kisah Paulus yang 18 ayat 6 nih Mo. Ya. Yang tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Jadi pengertian lebih itunya apa ya, Mo? Mengebaskan debu dan darahmu tertumpah, itu Mo. Ya, kadang-kadang di dalam kitab suci itu budaya-budaya orang sana itu punya kiasan-kiasan ya. Seperti kalau kita mempunyai kiasan, misalnya saja ketika Khairil Anwar itu membuat satu puisi, dia mengatakan, aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Kesimpulannya apa? Oh, ternyata Khairil Anwar itu binatang, gitu ya? Bukan ya? Bukan kan? Nah, maka kadang-kadang istilah-istilah itu ada yang tidak mudah kita tangkap dalam kondisi dan budaya kita. Karena mereka mengatakan dalam budaya mereka, orang yang di situ yang tahu tentang istilah-istilah, idiom-idiom atau kiasan-kiasan di zaman itu langsung bisa menangkap. Tetapi orang-orang yang tidak seperti kita ini tidak banyak tahu tentang budaya sana, kadang-kadang sulit. Itulah kesulitan kitab suci yang sering terjadi. Ya. Artinya apa?
ketika orang-orang memusuhi Paulus, memusuhi dan menghujat, jadi kita lihat bagaimana Paulus itu tantangannya luar biasa. Bukan hanya tantangan soal agama, tetapi juga soal fisik, soal mental. Lalu Paulus meninggalkan orang-orang itu, seperti pesan Yesus di dalam Injil Matius misalnya, Matius bab 10 ketika para murid diutus pergi untuk mewartakan Injil. Kalau kamu masuk dalam rumah, berikanlah damai sejahtera. Tetapi kalau mereka tidak mau, ya pindah rumah aja. Tebaskanlah debunya. Artinya apa? Supaya kita berpindah ke tempat yang lain, karena mereka tidak menerima pewartaan Injil. Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih. Ini sebuah istilah juga ya, sebuah ungkapan yang ada di dalam dunia orang-orang Yahudi. Artinya pokoknya Paulus mau mewartakan yang terbaik, kalau kamu mau tidak terima ya itu urusanmu sendiri, gitu. Kasarnya seperti itu. Yang kuwartakan adalah yang bersih, yang kuwartakan adalah semua yang indah, semua yang menjadi ajaran Kristus yang murni untuk keselamatan manusia. Maka saya akan pergi ke tempat yang lain yang mau menerima. Itu kira-kira. Itu kaitannya yang tadi ayat 6 dan yang 17 ini. Berarti apakah di situ terus dia pergi ya, Mo? Ya, nanti kalau kita lihat cerita selanjutnya, Paulus kemudian pergi ke Efesus. Ayat 18, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ untuk berlayar ke Syria. Ya, sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea, karena ia telah bernasar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Ya. Jadi sebelum sampai ke Antioquia, berlayar ke Syria, itu Paulus mampir di Efesus dulu. Ini ada kota Kenkrea yang cukup terkenal ya. Kenkrea, waktu itu saya masih ingat yang ada pelajaran, saya pas pertemuan antara orang tua komuni pertama, lalu ada anaknya yang ikut. Itu saya buka, ada yang bertanya setelah selesai semuanya itu ada anak kelas 4 SD yang mau komuni pertama itu tanya saya di depan 200 orang tua. Dia tanya, Romo, Paulus mencukur rambut di mana ya? Gitu. Hebat itu anak kecil, kok tahu dari mana dia? Untuk saya ingat, karena waktu itu Romo Yakob di seminari itu ngajar tentang ini, tentang Paulus yang mencukur rambutnya. Ya, saya cuma heran aja, kok anak kecil ini ya, apa membaca kitab suci Kisah Rasul, kok tahu tentang kota Kenkrea, gitu. Ya. Padahal ini kan satu peristiwa yang sangat sederhana, meskipun itu ada latar belakang perjanjian lama ya, tentang mencukur rambut itu sebagai nasar. Tetapi anak ini kok satu peristiwa kecil nyelip di situ. Kisah Rasul bab 18 ayat 18 itu dulu dibahas sedikit di seminari. Itu ternyata juga diketahui anak kecil umur 10-12 tahun itu, tentang kata Kenkrea. Di situ Paulus mencukur rambutnya. Itu luar biasa. Itu kira-kira Billy. Romo, Ya. saya mau
menanyakan tentang hubungannya Paulus dengan Tuhan yang sangat begitu dekatnya sekali, sehingga Paulus mengatakan, bukan aku yang hidup tetapi Kristus yang hidup. Nah, terus di dalam pelayanan Paulus itu tuh kan Paulus sering mendapatkan penglihatan-penglihatan dari Tuhan. Nah, itu artinya Tuhan itu kan selalu membimbing Paulus supaya apa yang dilakukan oleh Paulus itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaan saya gini, tentunya sebagai manusia seperti Paulus dan seperti kita, itu kan ada pergumulan di dalam kehidupan dia. Saya kepinginnya gini, tapi Tuhan menunjukkan saya harus seperti ini. Nah, memutuskannya untuk saya mau mengikuti kehendak Tuhan, itu kadang-kadang kita tuh kan berat ya, Mo ya. Bergumul dalam hati kita itu. Itu bagaimana, Mo? Supaya kita tuh bisa seperti Paulus sampai dia bisa mengatakan, bukan aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Itu artinya yang aku jalanin itu adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak saya, tapi Tuhan maunya seperti ini ya, itu yang harus aku lakukan. Itu, Mo. Gimana, Mo? Itu seperti pengalaman kita pada umumnya sebetulnya. Meskipun Paulus itu punya relasi yang sangat kuat dengan Tuhan, karena pengalaman pertamanya ketika dia bertobat. Dan sejak saat itulah dia punya karisma yang melebihi semua rasul. Ya. Kita ini orang-orang biasa yang kadang-kadang susah. Tetapi Paulus itu mempunyai sesuatu yang jauh di atas segala-galanya. Sehingga begitu dekat, sehingga sangat peka terhadap kehadiran Roh Kudus di atas dirinya, dalam dirinya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan itu serasa begitu dekat dan seperti sahabat teman yang berbicara. Tetapi di dalam pengalaman kita semua, sebetulnya kita juga mengalami. Ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, misalnya seorang mempunyai 2 pacar, ya. Kaisang punya 2 pacar, ya. Pacar ini itu ketika mau mengambil keputusan kan bergumul luar biasa itu. Mau pilih yang itu atau yang ini, ya. Tapi kan harus memilih. Paulus begitu juga. Dan pilihan yang pas itu baru kita rasakan sesudah perjalanan lama terjadi. Misalnya Bu Regina kok memilih Pak Markus, itu karya Roh setelah kita menjalani 20 tahun, 30 tahun hidup berkeluarga. Waktu saya bergumul dalam keputusan itu, Tuhan membimbing saya supaya saya memilih Pak Markus. Nah, itulah. Jadi surat-surat itu kan juga ditulis oleh Paulus, bahkan Lukas yang menulis kisah Rasul, itu kan Lukas. Lukas itu juga melihat, ya, melihat bagaimana Paulus begitu hebat, luar biasa. Pasti dalam iman kita percaya Roh Kudus hadir dan menuntun Paulus. Ya, seperti kita sekarang mengalami, misalnya kita sedang berdoa untuk Ibu Marsum, untuk Ibu siapa, itu kita semua juga meyakini itu kehendak Tuhan. Dan apa yang kita lihat dalam perbuatan dan kita lihat dalam sudut iman, itulah karya Tuhan sendiri. Di Kisah Para Rasul 18 ayat 9 itu kelihatannya Paulus ini punya satu karunia penglihatan. Makanya Bu Regina katakan itu cukup relasinya cukup dekat dengan Tuhan. Ya, di sini di ayat 9 itu, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jadi kalau dilihat sini, kalau menurut pribadi saya, Paulus ini diberikan satu karunia penglihatan gitu ya, Romo. Ya, kita lihat tulisan ini adalah tulisan Lukas. Yang menulis ini Lukas.
Lukas adalah teman perjalanan Paulus. Sehingga Lukas menulis ini pasti juga atas penghayatan imannya Lukas. Ngerti maksud saya, Pak? Ya, mau. Ya. Maka ketika Paulus mewartakan Injil kemana-mana dengan penuh keyakinan, meskipun dia harus dianiaya, meskipun dia harus dipukuli, meskipun harus dilempari batu, tetapi Paulus tetap jalan. Pasti ini adalah satu penilaian dari iman Lukas juga, bahwa Paulus kok bisa seperti itu, ini pasti Tuhan yang berbicara. Ya. Gitu. Jadi Paulus tidak menyombongkan dirinya kalau dia itu punya karunia itu ya Mo ya, karena bukan dia sendiri yang ngomong, tapi Ya, Lukas kan ya Mo ya. Iya. Itu betul. Artinya Paulus kan rendah hati banget ya Mo ya. Sama kayak saya, Bu Rey. Iya. Ya, santai. Oke, ya nggak terasa sampai udah jam 6.47 ya, Romo, Bapak Ibu. Kalau tidak diingetin Romo masih ada tanya lagi nih. Baik, terima kasih Romo, Bapak Ibu atas kebersamaannya pagi ini. Kita lanjutkan besok hari Rabu lagi ya. Ayo Bu Wiwi, kita tutup. Ya. Oke, terima kasih banyak Romo. Mari kita bersatu dalam doa. Kita doakan Yana dan Bu Yanti juga yang akan menjalankan kemo yang akan datang ya. Dan Bu Arsum yang telah dipanggil. Oke. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tiada henti-hentinya kami selalu mengucap syukur kepadamu Bapa. Akan kasih yang telah kami terima darimu. Engkau sungguh mengasihi anak-anak-mu Bapa. Untuk kami boleh dengar renungan yang dibawakan oleh Romo Gunawan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dapatkan, boleh kami jalankan di dalam jalan-Mu. Bapa, pada pagi hari ini, kami juga berdoa untuk Ibu Yana yang akan menjalankan biopsi. Kiranya berilah kekuatan kepadanya, dan hasilnya tentu adalah sesuai dengan rencana-Mu, Bapa. Dan yang terbaik tentunya Kau berikan kepada anak-anak-Mu. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Yanti yang akan menjalankan kemo yang akan datang. Kiranya kesembuhan yang Kau berikan kepada Bu Yanti, Bapak. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Aning juga. Biarlah semuanya kami yang ada di perkat ini dalam keadaan sehat selalu, Bapak. Kami boleh sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga kami berdoa untuk Ibu Arsum yang telah Kau panggil tadi pagi. Kiranya damai abadi menyertai Ibu Arsum untuk menuju ke rumah-Mu, Bapak. Juga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Bapak, kami juga mohon untuk karya-karya, pekerjaan, dan usaha kami, kiranya diberkati oleh Engkau, Bapa. Dan juga berkat yang Kau berikan kepada kami melalui Romo Gunawan. Terpujilah nama-Mu selalu, Bapa. Amin. Silakan Romo. Dan sertamu juga. Teman-teman kita yang mau berobat, dan Kumasum yang telah dipanggil Tuhan. Senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo.